Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan pertemuan kita kembali di mata kuliah komputer akuntansi perbankan. Hari ini atau di kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kembali untuk menyelesaikan bukti transaksi yang sudah ada untuk diaplikasikan di aplikasi MyOp Accounting. Kita buka dulu pekerjaan kita yang sudah kita kerjakan sebelumnya. Oke, kita akan melanjutkan mengerjakan di bukti transaksi pada dokumen 9027. Transaksi ini adalah transaksi penjualan tunai. Nah, cara mengerjakannya adalah kita membuka sales, kemudian enter sales, kemudian invoice. Customernya itu adalah kasir penjualan tunai. Ya, jangan lupa terminnya itu adalah COD. Karena kita tunai maka ya langsung COD ya, cash. Oke, cash on delivery. Kemudian invoice-nya 11 BKM tanggal 20 bulan 12 2009. Kemudian kita mengisi sheet-nya itu untuk 2 unit. Untuk item yang pertama kemudian 3 unit untuk yang produk yang kedua, kemudian ada 2 unit untuk yang produk yang ketiga. Nah, seperti biasa kita membuat subtotalnya di tengah-tengah ya. Kita klik kanan di deskripsi ini, kemudian insert subtotal, kemudian kita tab, kemudian kita menambahkan asuransi di bawahnya 2%. Nominalnya itu adalah 38.600. Oke, kemudian di komennya kita akan mengisikan nomor fakturnya. Kemudian kita isi di paid today ya, sesuai dengan tagihannya, yaitu 21.272.460 rupiah. Itu cash. Kemudian kita coba cek jurnalnya, Ctrl R ya. Kita lihat akun yang terkait, ada AR, account receivable, sales, insurance, asuransinya, kemudian tax-nya, COGS, cost of goods sold, sama persediaan merchandise inventory. Oke, kemudian kita record. Kalau sebelum kita record, coba kita cek ke jurnalnya. Ini jurnalnya tanggal 20.
bulan 12 2009 ya. Ke tanggal yang sama, 20 bulan 12 2009 untuk all. Kita bisa lihat di sini tadi kita belum record ya, harus di record dulu. Mari kita record ya, kemudian kita lihat ke jurnal. Nah, ini dia di all. Coba kita perbesar ya. Ini kreditnya jadinya cash in banknya 21.272.460 ya. Nah, ini untuk transaksi yang sudah kita record sebelumnya. Kita perkecil lagi. Oke, sudah kita record tadi. Kemudian kita lanjut ke dokumen 9028. Dokumen ini adalah transaksi untuk melakukan pencatatan utang dividen. Kemudian caranya yaitu kita ke akun, kemudian ke record journal entry. Nah, kita isikan JM-nya, BM. Kemudian tanggalnya 21 bulan 12 2009. Memonya dividen tahun 2009 3.500 lembar saham ya, per lembar saham kali 10.000 ya, sama dengan 10.000 lembar. Oke, terus akunnya yang pertama adalah dividen ya, dividen. Kemudian kita debit 35 juta. Kemudian memonya kita isi 10.000 lembar 3.500. Oke. Kemudian akun kedua itu adalah income tax payable ya, income tax payable itu di kredit. Jadi kita mulai menjurnal 3.500.000 nilainya. Keterangannya adalah PPh pasal 4 ayat 2. Untuk dividen. Yang ketiga itu adalah dividen payable. Dividen payable. Oke. Besar. Kalau di tab dia akan secara otomatis mengisi supaya balance ya, 31.500.000.
Nah, setelah itu kita record. Ini untuk mencatat utang dividen. Kemudian kita record. Oke. Kemudian masuk ke transaksi berikutnya, yaitu pada dokumen 9029. Nah, pada dokumen ini merupakan transaksi penjualan surat berharga. Nah, jadi cara menginputnya itu kita ke banking, kemudian receive money. Jadi nanti selisih antara pokok surat berharga itu sebesar 104.040.000 dengan harga jual netonya itu akan dicatat nanti jadi laba penjualan surat berharga. Sedangkan potongan PPh-nya, pajak penghasilannya, akan dicatat 0,1% dari bruto atau dari harga jual brutonya, yaitu 1000 lembar at 1000, jadi Rp1.000 per lembarnya dengan kurs 108. Jadi nanti kita akan membuat transaksinya seperti ini. Ini adalah cash in bank. Oke. Kemudian ini kodenya, PKM-nya, kemudian tanggalnya 22 bulan 12 2009. Oke. Kemudian amount-nya itu sebesar 108.975.960 rupiah. Kemudian memonya kita isi, itu jual 1000 saham PT Perkasa 108, kursnya 08. Maka kita akan membuat akun. Yang pertama adalah marketable securities. Jadi kemudian nominalnya 104.040 tadi. Kemudian kita ketik memonya di sini adalah harga perolehan. Kemudian jurnal akun pada jurnal ini, akun keduanya itu adalah income tax expense ya. Ini kan tax expense sebesar minus ya, jangan lupa isi minusnya. Pajaknya ini minus 104, 10% ya, 140. Kemudian kita kasih memo PPh pasal 4 ayat 2 0,1%. Bukan 10%. Sorry, saya lupa. Kalau untuk saham itu 0,1%. Ini PPh pasal ayat PPh pasal 4 ayat 2 ya. Kemudian yang ketiga itu adalah kita harus mengakui gain on sales of marketable ya. Gain itu kita adalah di
gain on marketable secara otomatis ya. Kita isi laba penjualan. Kemudian coba kita lihat jurnalnya, Ctrl R. Oke, seperti itu ya, ada cash in bank, cashnya di debit, berarti diterima. Marketable security, credit, income tax expense-nya di debit, kemudian gain pendapatan dari sahamnya, penjualan saham di kredit. Oke, kemudian kita record. Kemudian kita masuk ke dokumen berikutnya adalah dokumen 9030, yaitu penjualan kredit ya. Jadi kita masuk penjualan kredit kita cancel dulu sales, kemudian enter sales, invoice, kemudian ini adalah transaksinya sesuai bukti dokumennya itu CV Agung Sakti ya. Terminnya jangan lupa 2%, 10 net 30. Kemudian invoice-nya sesuai invoice 67 PJ tanggal 23. Kemudian transaksinya 6 itemnya yang A tadi. Oke. Kemudian yang berikutnya untuk B, yang ketiga untuk produk C. Kita cek lagi, ini 1712500 harganya 625, kemudian 4 juta. Untuk jumlahnya itu sebesar masing-masing 6. Oke, masing-masing 6. Kemudian kita akan membuat asuransi, namun untuk di kolom description yang di baris bawah ini, kita klik kanan, kemudian insert subtotal, kita tap, kemudian baru kita masukkan asuransi. Nah, asuransinya itu sebesar 100.050 rupiah. Oke, kemudian kita Ctrl R untuk cek ya. Yang berpengaruh di situ adalah COGS-nya, cost of goods sold-nya 42 juta ya. Piutangnya itu ada 50 sama 5 juta. Ini bisa dilihat di sini. Kita oke, baru kita record. Oke. Kemudian kita ke transaksi berikutnya. Transaksi berikutnya itu adalah
9031 ya, di bukti dokumen 9031 itu ada bukti memorial. Jadi transaksi ini adalah retur penjualan kredit kepada CV Agung ya, dicatat melalui sales, kemudian kita enter sales. Nanti kita akan melakukan atau mencatatnya dengan nilai minus untuk pengurangan nominalnya ya, transaksinya maksudnya. Kemudian kita mengisinya. Di sini Agung Sakti, termnya 2%, tetap 10 net 30. Kemudian kita kodenya 3 PM, bukti memorial tanggal 24. Oke. Nah, customer PO-nya kita isi dengan kode retur. Kode returnya adalah 011 garing red ya. Kemudian TCP sesuai dengan di buktinya, garing ke 2009. Oke. Kemudian kita mengisi SIP-nya itu adalah -1 ya, karena 1 unit saja. Ke -1 itu untuk barang C ya, A1100. Kemudian harganya 4 juta. Kemudian kita bawanya langsung ke asuransi 2%, yaitu sebesar 8.000. Di sini minus 8.000. Oke. Kemudian komennya kita isikan ini, kita copy paste saja. Oke. Kemudian ini kita jurnal memonya kita tambahkan bahwa karena ini retur, maka kita kasih kode retur di memo jurnalnya. Kemudian kita cek lagi jurnalnya ini. Oke. Kemudian kita record. Oke, setelah kita record, coba kita ke cek register. Nah, di register ini kita ke return credit. Nah, di situ ada kan untuk data yang baru kita catat. Nah, kemudian kita klik apply to sell ya. Nah, kemudian keluar ini settle return dan credit, customernya siapa, kredit amountnya berapa, ID-nya kita kasih kode transaksi kita tadi ya, kode bukti dokumen maksud saya, 3 BM, tanggalnya 24 bulan 12 2009. Kemudian memonya CV Agung Sakti, credit from 3 BM. Jadi nama
bukti memonya. Kemudian di sana sudah ada tanggal 23, ya kan? Non diskonnya kita kosongkan. Kemudian amount amount ini kita kosongkan. Kemudian amount applied-nya itu kita isi 4.408.800 ya. Kemudian kita record, kita kontrol R, coba. Nah, ini dia. Jadi kita untuk kita melakukan jurnal pembaliknya ya, atau penghapusannya. Kita debit AR-nya, kemudian kita kredit, kemudian kita record. Oke. Kemudian kita lanjut untuk dokumen 9032. Situ ada faktur penjualan, itu penjualan kredit. Jadi kita membukanya di sales, kemudian enter sales, kemudian invoice. Nah, ini Meteor Abadi ya. Faktur penjualan Meteor Abadi. Nah, ini terminnya sama. Kemudian kodenya itu sesuai dengan yang dibukti 68 FPJ. Kemudian tanggalnya 24 bulan 12 2009. Kemudian kita langsung ke SIP-nya, catat sesuai dengan dibukti 7 untuk item yang A. Kemudian harganya 1.700, oke. Kemudian yang kedua itu nominal jumlahnya 5 unit. Produk yang kedua harganya itu 2625 otomatis. Kemudian yang ketiga itu adalah 2 unit. Nominalnya adalah 4 juta. Oke, jangan lupa kita masukkan asuransi. Namun sebelumnya di baris keempat ini kita insert subtotal dulu, tab saja. Kemudian di sini kita baru tambahkan asuransi. Asuransinya adalah nominalnya sebesar 66.225 rupiah. Oke. Komennya yaitu untuk faktur pajaknya. Oke, kemudian kita record. Oke, kemudian yang transaksi berikutnya itu adalah di 9033, dokumen 9033. Ini adalah bukti kas masuk, yaitu penerimaan pembayaran piutang usaha. Kita masuk ke sales ya, receive payment. Karena pembayarannya di luar masa termin ya, kita lihat itu sudah tanggal 14 lewat dari terminnya 2/10, maka kita akan mencatatnya tidak menggunakan potongan. Jadi cash in bank, kemudian sini ada
Meteor Abadi, kodenya adalah 13, kas masuk. Kemudian tanggalnya 25 bulan 12 2009. Kemudian nominalnya adalah 16.739.662,50. Kemudian payment Meteor Abadi. Nah, biasanya kita tulis tanpa dengan diskon. Sekarang kita berikan informasi ini tanpa diskon. Nah, ini 6568 tanggal 14 menuju 4. Kemudian diskon. Oke, ini kita isi yang di 65 ya. Ini sebesar nominalnya sama. Kemudian kita record. Oke. Kemudian kita masuk ke dokumen berikutnya, yaitu bukti dokumen 9034. Ini adalah dokumen atas penjualan barang tunai. Kita mulai dari sales, kemudian enter sales, kemudian invoice, jangan lupa ini adalah untuk tunai, kasir penjualan tunai ya. Jangan lupa terminnya itu adalah kalau tunai adalah COD. Oke. Terus invoice-nya itu nomornya 14 BKM bukti kas masuk tanggal 27 2009. Kemudian masuk ke SIP-nya, kita isi sesuai dengan di bukti. Untuk yang produk pertama 5 unit, produk kedua itu 1 unit, produk ketiga itu 2 unit. Kemudian kita langsung mengisi yang baris berikutnya, itu adalah asuransi. Asuransinya sebesar 38.375. Asuransi 2%. Atau potongan 2%. 68 nih, 69, 69, 70 dan 71. Ini faktor pajak yang terkait. Oke, kemudian kita record. Kemudian kita masuk ke register. Kita pilih open invoice. Untuk all customer, tanggalnya dari 1 bulan 01, dari bulan 1, tanggal 1 bulan 1 2009 sampai 30 bulan 12 2010. Oke, kita klik yang kasir penjualan tunai ya, yang untuk tanggal 14 ini. Kemudian kita terima receive payment. Oke, kita muncul ke receive paymentnya. Ini cash in bank, jangan lupa. Kemudian ini kita isi kodenya 14, kita masuk, tanggalnya 27
27 bulan 12 2009. Ya, ini nominalnya otomatis. Kemudian pay methodenya itu cash. Kita isikan cash nih. Payment kasir penjualan tunai. Ini muncul. Maka kita, nah, setelah ini kita klik record. Oke, close yang berikutnya. Kemudian untuk transaksi berikutnya yaitu bukti dokumen 9035. Ini juga bukti penjualan kredit ya. 9035 ini. Jadi kita ke sales, kemudian enter sales. Untuk Ivan Seluler ya. Customernya itu Ivan Seluler. Nomor transaksinya 072. FPJ, nomor fakturnya ya. Tanggalnya 28 bulan 12. Dan kita isi chipnya cuma ada 3 unit untuk yang item A. Kemudian 5 unit untuk yang B, dan 2 unit untuk yang C, produk C. Kemudian langsung saja ke baris berikutnya, kita isi asuransi. Asuransinya berapa? Itu 525.000, 52.525 rupiah. Oke, ini faktur pajak dia untuk 72. Kemudian kita record. Kemudian untuk bukti dokumen berikutnya 9036 itu ada bukti kas masuk dari PT Raja Wali, yaitu transaksi ini adalah transaksi penerimaan dividen ya, dari hasil investasi di saham PT Raja Wali. Ya, jadi ini bukan transaksi dari penjualan ya. Jadi kita menggunakan akun banking, kemudian receive money. Kemudian kita pilih deposit in akunnya. Jangan lupa ini adalah bank. Kemudian kodenya 15 KM tanggal 31 bulan 12 2009. Kemudian nominalnya adalah sebesar 5.950. Memonya kita isi dividen PT Raja Wali. Sama dengan 14%. Ini infonya ya. 14% dikali 1000 kali 50.000. Oke, terus akunnya adalah dividen revenue ya. Dividen revenue itu adalah di 8. 4001
sebesar 7 juta. Kemudian prepaid income. Akunnya adalah prepaid income. Besar nominalnya jika di tab ya, otomatis. Oke, kemudian kita record. Kemudian bukti transaksi berikutnya itu adalah bukti dokumen 9037. Ya, ini bukti dokumen transaksi pembayaran utang bank jangka panjang ya. Jadi karena pengeluaran uang atau cash atau bank yang dikeluarkan oleh perusahaan, tapi untuk membayar utang itu berasal dari pembelian, maka transaksi pengeluaran itu kita akan dicatat melalui banking. Kemudian kita spend money saat kita mengeluarkan uang. Kemudian ini jangan lupa cash in bank. Kemudian check numbernya 10, bukti kas keluar ya. Tanggalnya itu adalah tanggal 31 bulan 12 2009. Kemudian amountnya sebesar 3.947.63. Oke. Nah, memonya kita isi pembayaran angsuran utang bank. Plus bunga. Oke. Jurnalnya itu akunnya itu adalah bank loan. Mana bank loan ini? Bank loan pinjaman bank sebesar 941.938,74. Kemudian bandingkan dengan interest expense. Interest itu di ini ya, di other expense ya, besar nominalnya. Kemudian kita record. Nah, kemudian ini kita sudah sampai di bukti kas keluar. Bukti kas keluar yang bukti dokumen yang terakhir, yaitu bukti dokumen 9038. Nah, ini adalah untuk mengisi kas kecil atau petty cash. Ya, caranya adalah ke banking, terus spend money. Kemudian kita pilih petty cash. Nah, ini petty cash. Kemudian kodenya di sini adalah 11 kas keluar. Kemudian tanggalnya 31 bulan 12 ya. Nominalnya sebesar 2.330.500. Memonya pengisian dana kas kecil. Sampai dengan 31 Desember singkat saja 2009. Oke. Maka keterangan pengisian dana kas kecil itu rinciannya adalah yang pertama itu adalah untuk newspaper and tabloid expense. Newspaper dan
establish expand itu ada di 6. Ini untuk expand 62 ini 62103 besar 178.000. Kemudian itu adalah office supplies, itu di aset ini besar 662.500. Kemudian berikutnya itu adalah advertising expense. Nah, ini itu di expense sebesar 240.000. Kemudian berikutnya adalah other general and admin, itu di 62107. Nah, ini sebesar 175.000. Kemudian berikutnya adalah maintenance expense ya, besar sisanya. Oke, kemudian kita record. Oke, dengan terrecordnya bukti dokumen 9038 artinya kita sudah melakukan pencatatan pada semua bukti transaksi yang kita punya atau yang dimiliki perusahaan yang datanya sudah ada pada Anda semua. Dengan begitu seluruh dari awal berapa pertemuan itu kita mulai menginput, ternyata banyak yang harus diinput dan banyak ada berapa cara dalam penginputan ya, apakah itu pengeluaran atau penerimaan ya, kemudian pembayar utang dividen, surat berharga, semua sudah kita lakukan atau bagaimana kita mencatat transaksinya di aplikasi My Accounting ini. Jadi untuk pertemuan ini saya sudahi. Kita akan bertemu di pertemuan terakhirnya untuk menyelesaikan seluruh rangkaian pekerjaan kita di My Accounting terhadap kasus perusahaan PT 3 Cahaya Putra. Saya tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada pertanyaan, kita bisa diskusikan di grup WhatsApp.